Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Satria Fatwalam. Kali ini saya akan menjelaskan validasi tentang cara pengoperasian forklift. Yang pertama-tama itu kita harus melakukan P2H atau pemeliharaan pengecekan harian, atau bisa disebut juga walk around. Kenapa harus melakukan hal tersebut? Agar kita bisa melihat situasi sekeliling kita, terutama di kolong unit, apakah ada kebocoran atau ada hewan-hewan yang sedang berada di bawah unit. Setelah itu, ketika mau naik, kita harus menggunakan 3-point contact. Selanjutnya, setelah sudah ada di kabin, kita harus mengadjust spion dan juga tempat duduk. Dan sebelum menyalakan, kita wajib mengklakson sekali agar sekeliling kita tahu unit itu mau nyala. Setelah itu, ketika kita mau maju, itu harus klakson 2 kali, memastikan keadaan di depan aman, dan ketika mundur kita harus klakson 3 kali untuk memastikan di belakang kita itu aman. Saya akan menjelaskan tentang komputer literasi. Di sini kita bisa menggunakan Microsoft Word. Langkah-langkah dasarnya yaitu yang pertama, kita harus punya software atau aplikasi Microsoft Word itu sendiri. Lalu kita buka, kita klik start, lalu ketik Word. Setelah itu kita bisa klik enter. Untuk membuat dokumen baru, kita bisa memilih blank dokumen atau template yang tersedia di Microsoft Word tersebut. Dan yang ketiga itu untuk mengetik dan memformat teks. Itu yang pertama-tama kita gunakan tab home. Itu bisa memilih font, jenis huruf, ukuran, atau warna font itu sendiri. Lalu kita bisa mengatur paragraf, itu bisa rata kiri, tengah, kanan, dan juga spasi. Selanjutnya, tidak lupa juga dengan cara menyimpan dokumen. Yang pertama itu kita bisa klik file, setelah itu kita save as di file yang ingin kita simpan. Dan yang terakhir, itu bisa mencetak dokumen. Yang pertama kita bisa klik file, lalu kita klik print. Setelah itu kita bisa pilih printer, lalu kita klik print. Setelah itu kita juga bisa menggunakan Microsoft Excel. Dan di sini langkah-langkah pertama, sebelum itu Microsoft Excel digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel, perhitungan, grafik, ataupun analisis data. Yang pertama-tama, cara membuka Microsoft Excel, kita bisa klik start, ketik Excel, dan enter, sama seperti Microsoft Word tadi. Dan yang kedua, membuat workbook baru, sama seperti cara membuat dokumen baru di Microsoft Word. Kita bisa memilih blank workbook atau template yang tersedia di Microsoft Excel tersebut. Dan yang ketiga, cara memasukkan data ke sel. Di sini klik sel atau seperti contoh A1, lalu ketik data. Membuat grafik, di sini kita bisa blok data, lalu klik insert, lalu card. Dan yang terakhir itu cara menyimpan file. Kita bisa klik file, save as, beri nama file, dan pilih format. Dan setelah itu kita bisa simpan di dalam file yang ingin kita simpan. Dan di sini ada juga pemeliharaan Microsoft Excel dan Word. Yang pertama itu update berkala. Di sini kita bisa gunakan Office yang asli dan aktifkan auto update. Caranya kita klik file, account, update option, dan yang terakhir itu update now. Dan kita juga bisa menggunakan pelindungan antivirus, backup file, fitur recovery optimal, dan juga kita harus mengoptimalkan penggunaan kita sehari-hari. Sekian, terima kasih.
Ini saya akan menjelaskan tentang skematik hidrolik. Skematik hidrolik sendiri itu menunjukkan cara kerja sistem hidrolik, arah aliran fluida, serta fungsi tiap-tiap komponen. Di sini saya hanya ingin menjelaskan atau menyebutkan komponen-komponen penting dalam skematik hidrolik. Yang pertama itu komponen pompa, simbolnya itu segitiga ke atas atau lingkaran dengan panah keluar. Yang kedua itu ada motor hidrolik, segitiga ke bawah atau lingkaran dengan panah masuk. Yang ketiga itu ada katup arah atau directional valve, itu simbolnya kotak persegi bertingkat dengan panah. Yang keempat ada tabung atau reservoir, simbolnya itu garis datar dengan garis tegak ke atas. Yang kelima itu ada aktuator silinder, simbol itu kotak panjang dengan batang piston. Dan yang terakhir garis aliran, itu dengan simbol garis lurus atau arah menuju aliran fluida. Sekian, terima kasih. Akan menjelaskan lifting, jacking, dan blocking. Lifting itu pengangkatan. Lifting adalah proses mengangkat beban atau peralatan menggunakan alat bantu seperti crane, hoist, forklift, atau alat angkat lainnya. Dan itu ada beberapa resiko ketika kita tidak memperhatikan keamanan ketika lifting. Itu beban jatuh, cedera serius, dan kerusakan properti. Dan dalam lifting juga ada prinsip kerja aman, yaitu gunakan alat lifting sesuai kapasitas, periksa kondisi sling, hook, dan rantai sebelum digunakan, dan juga pastikan operator yang sudah berpengalaman atau bisa juga yang sudah bersertifikat. Selanjutnya, gunakan tagline untuk mengendalikan beban. Selanjutnya di sini ada jacking. Jacking itu proses mengangkat sebagian dari suatu objek. Jenis-jenis jacking itu ada hydraulic jack, scissor jack, dan floor jack. Dan yang terakhir itu ada blocking. Blocking adalah menahan atau menopang beban setelah diangkat. Jenis-jenis alat blocking itu ada jack stand, wood block atau timbers, steel support block. Sekian, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan SIS atau System Information Service. Yang pertama, kita perlu mengakses melalui situs web part.cat.com, dan dengan SIS ini kita memiliki akses menuju informasi suku cadang dan servis untuk peralatan Caterpillar yang mencakup lebih dari 25.000 buku dalam format digital. Sekian, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang skematik elektrik. Skematik elektrik ini atau skema rangkaian listrik adalah gambar teknis yang menunjukkan komponen-komponen listrik dan hubungannya satu sama lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol yang ada di skematik. Sumber daya baterai itu simbolnya garis panjang dan pendek. Selanjutnya ada ground, itu 3 garis mengerucut ke bawah. Selanjutnya ada saklar atau switch, itu garis terputus dengan engsel. Selanjutnya ada resistor, itu zigzag atau kotak. Selanjutnya ada lampu atau bohlam, itu lingkaran dengan sidang di dalamnya. Selanjutnya ada fuse atau sikring, itu kotak dengan garis tengah. Relay, kotak dengan gulungan dan kotak. Motor listrik itu M dalam lingkaran. Kontak no or NC, itu kotak terbuka atau tutup, biasa di relay. Dan yang terakhir itu kabel atau hubungan. Di situ simbolnya garis lurus antar simbol. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Satria Fathul Alam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gasket. Gasket adalah komponen penting dalam mesin kendaraan yang berfungsi sebagai penyekat atau perapat antara dua permukaan seperti blok silinder dan head silinder. Tujuannya adalah untuk mencegah kebocoran cairan seperti oli atau air pendingin dan gas seperti gas pembakaran dari dalam mesin, serta menjaga kompresi yang optimal dalam ruang bakar. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang avometer. Avometer itu untuk menggunakannya, pertama-tama tentukan besaran yang akan diukur,
tegangan arus atau hambatan, lalu putar selektor avometer komposisi yang sesuai, hubungkan probe atau kabel merah dan hitam ke rangkaian atau komponen yang akan diukur. Lalu baca hasilnya pada layar avometer. Pastikan untuk memilih skala yang sesuai agar pengukuran akurat. Sekian, terima kasih.